Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di video kali ini kalian akan bertemu dengan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Malia Safitri sebagai moderator, Isma Novarini sebagai pemateri 1, Haryani sebagai pemateri kedua, Abdul Rahmat sebagai pemateri ketiga, Fikri Haikal Taufani sebagai pemateri keempat, dan Hafidzuddin sebagai pemateri kelima. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang model pembelajaran contextual teacher learning dan juga metode karya wisata. Untuk mengefisiensi waktu, maka langsung saja kita dengarkan paparan materi dari pemateri pertama, yaitu Isma Novarini. Kepada Isma Novarini, dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian contextual reasoning, yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktisme, bertanya, quentis, menemukan indikri masyarakat belajar, learning community, pemodelan modeling, refleksi, reflection, dan penelitian sebenarnya, authentic assessment. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan model pembelajaran konseptual teaching learning. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan guru pada penerapan model pembelajaran konseptual teaching learning dalam proses kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik dengan cara meminta siswa untuk bekerja sendiri dan mencari serta menentukan sendiri jawabannya. Kemudian, memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemuinya. Kedua, dengan bimbingan guru, siswa diajak untuk menentukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru atau dari pemateri yang diberikan guru. Yang ketiga, memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Yang keempat, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari dan objek itu terdapat di luar kelas. Karya wisata berasal dari kata karya yang artinya kerja, dan wisata berarti pergi. Dengan demikian, karya wisata berarti pergi bekerja atau berpergian ke suatu tempat untuk bekerja. 1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan, meliputi persiapan materi atau topik karya wisata, persiapan teoritis, persiapan perlengkapan, dan aspek-aspek yang menunjang karya wisata. Misalnya, yang pertama, menentukan sumber-sumber masyarakat sebagai sumber belajar. Yang kedua, mengamati kesesuaian sumber belajar dengan tujuan dan program sekolah. Yang ketiga, menganalisis sumber belajar berdasarkan nilai-nilai pedagogis. Yang keempat, menghubungkan sumber belajar dengan kurikulum. Apakah sumber-sumber belajar dalam karya wisata menunjang dan sesuai dengan tuntunan kurikulum? Jika ya, karya wisata dapat dilaksanakan. Yang kelima, membuat dan mengembangkan program wisata secara logis dan sistematis. Yang keenam, melaksanakan karya wisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan instruksional dan pengiring, iklim yang kondusif. Yang ketujuh, menganalisis apakah tujuan karya wisata telah
tercapai atau tidak. 2. Tahap pelaksanaan metode karya wisata di lapangan. Tahap pelaksanaan agar sesuai dengan yang diharapkan maka harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. 3. Tindak lanjut pelaksanaan karya wisata. Setelah kembali ke tempat kegiatan, tindak lanjut ini meliputi penyusunan dan membuat laporan hasil karya wisata. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bentuknya disesuaikan dengan tingkat serta jenjang pendidikan anak. Baiklah teman-teman semua, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang model pembelajaran konseptual teacher learning dan juga metode pembelajaran karya wisata. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. See you next to video. Bye bye. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.